Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Athaillah berkata dalam surat yang ditulis untuk kawan-kawannya, perjalanan hati ke hadirat Tuhan. Fa innal bidayati majallatun nihayati wa inna man kanat billahi bidayatuhu kanat ilaihi nihayatuhu. Sesungguhnya bidayah, yaitu permulaan, itu bagaikan cermin yang memperlihatkan nihaya akhir. Siapa yang bidayahnya selalu bersandar kepada Allah, pasti nihayanya akan sampai kepadanya. Ya. Siapa yang permulaannya bersandar kepada Allah, akhirnya juga akan sampai kepada Allah. Ungkapan di atas menjelaskan kondisi salik sejak awal sehingga akhir perjalanan sampai ia menempati kedudukannya. Kemudian Ibnu Athaillah menyebutkan etika suluk. Suluk ini meniti jalan Allah dan cara wusul sampai kepada Allah. Maksud permulaan di sini adalah permulaan segala perkara. Yang dimaksud cermin yang memperlihatkan akhir adalah gambaran akhir segala perkara. Artinya permulaan seorang murid adalah gambaran akhirnya. Jika di awalnya ia sudah memiliki tekad kuat untuk menghadap Allah dan berjuang dalam ibadah dan riyadhah, itu adalah bukti bahwa di akhirnya ia akan mendapatkan kemenangan besar. Ia akan sampai kepada tujuannya dalam waktu singkat. Akan tetapi jika di awalnya ia lemah, kemenangan dan wusulnya pun akan lemah. Siapa yang sejak awal telah bersandar kepada Allah, selalu meminta pertolongannya dalam ibadah dan riyadhahnya, maka di akhirnya ia pasti akan sampai kepada Allah. Ia akan berhasil mengungkap betapa Allah Maha Qayyum, mengatur. Ia pun akan selalu mengesahkannya dan meyakini bahwa Allah adalah yang awal dan yang akhir, lahir dan batin. Dengan demikian ia akan merasa dirinya sirna dan hilang di hadapan Allah. Al-mushtaghalu bihi huwa alladhi ahbabtahu wa sara'ta ilaihi wal mushtaghalu anhu huwal mu'tharu alaihi. Yang harus dikerjakan ialah amal ibadah yang engkau sukai dan semangat dalam melakukannya. Sedangkan yang harus diabaikan ialah hawa nafsu dan urusan dunia yang sering memengaruhi. Yang harus dikerjakan wahai murid yang tulus adalah amal soleh yang mendekatkanmu kepada Tuhanmu dan menyampaikanmu kepada ma'rifat tentangnya. Jangan kau abaikan amalan itu. Sukailah karena tak ada yang pantas membuatmu sibuk selain amalan itu. Adapun yang harus kau abaikan dan tak perlu kau pedulikan ialah keinginan nafsu dan maslahatmu yang akan sirna. Namun sering kau utamakan daripada kedekatanmu dengan Tuhanmu dan kesibukanmu melayaninya. Oleh karena itu, kau harus melembutkan dan memperindah jiwamu dengan karunia-Nya. Jangan menyesal karena telah meninggalkan semua keinginanmu, sebab tak ada yang harus dilakukan kecuali itu. Ungkapan ini bertujuan untuk mendorong para salik serta menggugah tekad dan semangat mereka agar selalu memuji hal-hal yang membuat Allah dekat dan mencela hal-hal yang membuatnya berpaling. Wa inna man ayqana anna Allah yatlubuhu sadaqat talabu ilaihi wa man alima anna al-umura biyadillahi
in jama'a bitawakkuli ilaihi. Siapa yang yakin bahwa Allah menyuruhnya melakukan ibadah, pasti ia bersungguh-sungguh menghadap kepadanya. Siapa yang mengetahui bahwa segala urusan itu di tangan Allah, pasti bulatlah tawakalnya kepadanya. Siapa yang yakin bahwa Allah menuntutnya untuk melayaninya dan melaksanakan tugas-tugas ubudiyahnya, pasti ia akan menghadap Allah dengan tulus dan berusaha melakukan apa saja yang diridhoinya dan dengan sempurna. Hal itu dikarenakan buah amalnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri, bukan kepada Tuhannya. Jika ia berakal dan memiliki ma'rifat, layakkah jika ia tidak tulus dan sungguh-sungguh dalam beramal dan meninggalkan maslahat pribadinya? Siapa yang mengetahui bahwa segala urusan di tangan Allah, termasuk upaya dalam melayani Tuhannya, pasti hatinya akan tertuju kepadanya dengan tawakal dan memohonnya agar mempermudah segala urusan dan hal-hal yang mendekatkan diri kepadanya. Tak ada yang bisa melakukan hal itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara berada di tangannya dan seorang hamba tidak berperan apa-apa. Wa annahu law baddal libina'i hadzal wujudi an tanhadima da'aimuhu wa an tuslaba qaraimuhu. Wa annahu law baddal libina'i hadzal wujudi an tanhadima da'aimuhu wa an tuslaba qaraimuhu. Bangunan alam ini pasti rusak binasa. Lenyap pula semua barang berharga yang ada di dalamnya. Alam ini pasti akan hancur. Semua kenikmatan akan dirampas kembali oleh Allah. Tujuan hikmah ini adalah untuk menghibur para hamba yang kehilangan sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan dan kepentingan syahwatnya saat ia menjalani suluk. Jika ia mengetahui bahwa dunia ini tidak abadi dan akhirat sudah dekat di depan mata, tentu ia tidak akan bahagia dengan sesuatu yang fana. Dengan meninggalkannya justru jiwanya akan berubah menjadi baik. Fal'akilu man kana bima huwa abqa afraha minhu bima huwa yafna qad asyraqa nuruhu wa zaharat tabashiruhu. Orang yang sempurna akalnya ialah yang lebih bahagia dengan yang kekal daripada yang rusak binasa, karena cahaya hatinya telah terang dan tanda-tanda cahaya itu tampak pada air mukanya. Orang yang berakal ialah orang yang lebih bahagia dan gemar kepada akhirat daripada kepada dunia yang fana. Jika dunia ini fana dan akhirat kekal abadi, tentu tidak akan layak baginya untuk bahagia dengan dunia. Siapa yang berbahagia dengan yang fana, kebahagiaannya pun akan fana. Siapa yang berbahagia dengan yang kekal, kebahagiaannya pun akan kekal. Itulah kebahagiaan yang seharusnya dicari. Kesimpulannya, orang yang berakal adalah orang yang juhud, yang meninggalkan dunia. Adapun orang yang menghendaki dunia, ia bodoh dan tidak berakal. Kalimat lebih bahagia bermakna yang diinginkan orang yang berakal ialah kebahagiaan yang lebih. Hal ini tidak berarti bahwa kebahagiaan dengan perkara dunia hilang sama sekali darinya, karena itu adalah hal yang lumrah dialami manusia. Cahaya hatinya telah terang bermakna cahaya kejuhudan. Seseorang yang berakal telah terpancar di dalam hatinya.
Buah cahaya itu akan tampak di keceriaan wajahnya. Cahaya jika terpancar dari hati akan tampak pula pada anggota tubuh lainnya. Baginya itu adalah berita gembira bahwa amalnya telah diterima. Kita cari motor terus. Kamar mandi. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada eta.